Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan debat dengan mosi KPU tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan politik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok debat dari kelompok 1. Dari tim afirmatif ada Bagas Dafa Dananda, Dina Priani Ningrum, Amalia Rizky Fadila. Lalu tim oposisi ada Fibri Fajarianti, Veronica Anjem, dan Alvia Diadatur Rahman. Oke, langsung saja. Di sini saya sebagai pembicara 1 tim afirmatif akan menjelaskan tentang mosi debat pada kali ini. Mosi debat yang berbunyi KPU tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan politik. Seperti yang kita ketahui bersama, KPU RI atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, KPU tetap menyelenggarakan pilkada dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek politik, aspek kesehatan, dan aspek keamanan. Dilihat dari aspek politik, KPU beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya pilkada ini bisa membuat suatu daerah dapat menangani dan menanggulangi COVID-19 dengan lebih baik lagi. Lalu, jika kita menilik ke belakang dari bulan Maret sampai bulan November sekarang ini, jumlah kasus virus COVID-19 terpantau masih ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Bahkan penerapan protokol kesehatan terbilang longgar di tiap-tiap daerah yang masuk zona merah COVID-19. Hal itu membuat beberapa daerah terkena teguran oleh pemerintah pusat karena dinilai kurang baik dalam menegakkan protokol kesehatan di daerahnya. Hal itulah yang membuat kami sebagai tim afirmatif setuju dengan mosi tersebut, dan terlebih jika di suatu daerah mengalami pergantian kepala daerah atau wali kota baru, ini akan menjadi semacam titik bangkit bagi suatu daerah tersebut yang masih dinyatakan zona merah atau kasus virus COVID-19 di daerah tersebut masih tinggi. Dengan pergantian kepala daerah yang baru, diharapkan bisa membuat daerah tersebut dapat menanggulangi virus COVID-19 dengan lebih efektif lagi dan bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Demikian dari saya, pembicara 1 dari tim afirmatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 1 dari tim. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan argumen. Perkenalkan, nama saya Fibri Fajarianti sebagai pembicara 1 dari tim oposisi. Ini saya akan menyanggah argumen dari tim afirmatif. Akan tetapi saya akan menyampaikan tugas saya sebagai pembicara 1 terlebih dahulu. Saya sebagai pembicara 1 yaitu menyanggah argumen dari tim afirmatif, kemudian memberikan argumen saya terhadap mosi yang diberikan. Izinkan saya menyanggah argumen dari tim afirmatif. Dari argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dari tim afirmatif,
yang menyatakan bahwa pilkada serentak di tengah pandemi bertujuan mendatangkan pemimpin baru yang nantinya diharapkan mampu dan menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Namun, menurut saya, pemimpin lama pun masih keteteran dalam menangani COVID. Apalagi pemimpin baru yang jika dilihat dari pengalaman masih kalah jika dibandingkan dengan pemimpin yang telah cukup lama. Dengan diselenggarakannya pilkada 2020 di tengah pandemi seperti sekarang ini, terkesan membuang-buang waktu dan menyebabkan konsentrasi pemerintah terpecah belah. Seharusnya pemerintah itu fokus menangani kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah kasus tertinggi COVID-19. Saya juga akan menekankan tidak setuju mengenai mosi KPU tetap menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Tengah pandemi yang belum usai, KPU malah bersikukuh menyelenggarakan pilkada serentak. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi terluas di seluruh negeri yang sudah memakan banyak korban jiwa, ratusan bahkan ribuan. Pemerintah manapun belum berpengalaman dalam menangani pandemi. Pemerintah masih terus berusaha untuk menangani pandemi COVID-19 seperti menerbitkan aturan-aturan mengenai belajar, bekerja, dan beribadah dan setiap harinya pemerintah gencar melarang semua bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Namun, pilkada serentak yang justru akan menimbulkan banyak kerumunan oleh pemerintah justru disetujui. Pandemi COVID-19 sampai sekarang masih mengalami peningkatan, baik berupa kasus positif corona ataupun kasus kematian akibat COVID. Tanpa adanya event-event besar pun, kasus terinfeksi COVID-19 dan kasus kematian akibat COVID terus mengalami peningkatan. Apalagi jika pilkada tetap dilanjut, maka akan menimbulkan klaster baru yang menyebabkan kasus positif COVID-19. Menyelenggarakan pilkada serentak yang dilakukan di 270 daerah yang ada di Indonesia pada tanggal 9 Desember mendatang. Di tengah pandemi sekarang ini rasanya tidak pas jika pilkada yang dilakukan tanpa adanya penundaan. Dua event besar yang nantinya akan menimbulkan banyak kerumunan massa sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat yang kesadaran dalam pencegahan COVID-nya masih sangat tinggi. Pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti pilkada di tengah pandemi akan mengancam keselamatan masyarakat. Kemudian, resiko penurunan COVID-19 semakin tinggi. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sekretaris Umum Partai Politik Muhammadiyah, yaitu Abdul Mukti, mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada berpotensi menimbulkan kerumunan massa sehingga potensi penularan COVID sangat tinggi. Terlebih lagi, dia juga mengatakan bahwa sejumlah bakal calon kepala daerah telah banyak yang terinfeksi virus corona ini. Jika tetap diselenggarakannya pilkada juga akan menimbulkan penambahan kasus COVID yang meningkat drastis. Kemudian, dampaknya juga akan berdampak pada persediaan ruang isolasi, dan jika ruang isolasi itu penuh, maka penanganan terhadap pasien COVID-19 tidak akan maksimal. Kemudian, itu terdapat juga perekonomian Indonesia yang akan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan, saya menyatakan tidak setuju terhadap pilkada tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Silakan jika dari tim afirmatif ingin menanggapi argumen dari tim negatif. Terima kasih ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dina Priyatiningrum sebagai pembicara 2 dari tim afirmatif. Tugas saya sendiri yaitu menyanggah argumen dari pembicara 1 tim oposisi dan menyampaikan argumen baru terhadap mosi yang diberikan. Baik, izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim lawan. Di sini saya tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan oleh Fibri Fajarianti. Karena, walaupun pilkada diselenggarakan secara tatap muka, tentu pemerintah sudah memikirkan konsekuensinya dan juga memikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, seperti mewajibkan masyarakat menggunakan masker dan tentu tetap melakukan social distancing. Selain itu, penyelenggaraan pilkada ini juga harus berkoordinasi dengan gugus COVID-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, saya setuju dengan mosi yang diberikan karena dari referensi yang saya dapatkan, pelaksanaan pilkada dengan melalui tatap muka dinilai lebih efektif. Jika dengan melakukan pilkada secara online tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan. Seperti contoh, pilkada yang dilakukan secara tatap muka saja bisa terjadi kecurangan. Lalu bagaimana dengan pilkada yang hanya dilakukan secara online? Seperti contoh pemilihan umum atau pemilu yang serentak diselenggarakan pada 17 April 2019 tahun lalu, pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dikotori dengan isu politik uang atau money politik dan kecurangan pemilu lainnya. Baik itu dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon presiden maupun calon anggota legislatif atau caleg dari berbagai partai politik di Indonesia. Bahkan ada beberapa kasus yang ditangkap tangan atau operasi tangkap-tangkap oleh pihak kepolisian maupun panitia pengawas pemilu atau Panwaslu saat melakukan transaksi. Dan adapun barang bukti yang diamankan, yakni mulai dari uang rupiah hingga sembako untuk kebutuhan rumah tangga. Selain akan terjadi peluang kecurangan tersebut, masyarakat juga ada beberapa yang tidak mengetahui atau kurang paham dengan pelaksanaan pilkada secara online. Belum lagi, ada beberapa daerah yang memang sulit untuk mengakses jaringan internet. Jika terhalang akses internet, maka pilkada tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kebanyakan masyarakat juga lebih tertarik untuk melaksanakan pilkada secara tatap muka dibanding secara online, karena dilihat dari faktor-faktor yang tidak mendukung dilaksanakannya pilkada secara online. Selain itu, belum tahu kapan akan berakhirnya. Ketidakpastian di dalam politik ini tentu akan menimbulkan banyak dampak. Contohnya yaitu apabila pilkada tidak dilaksanakan saat ini, dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintah akan terhambat. Oleh karena itu, sesuai dengan argumen-argumen yang sudah saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan, saya setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Mungkin dari tim oposisi ada yang ingin menanggapi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 dari tim afirmatif atas argumen yang diberikan. Saya Veronica Ajeng sebagai pembicara 2 dari tim oposisi akan menyampaikan argumen saya. Saya tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim afirmatif. Dan saya juga tidak setuju bila pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, seharusnya prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Oleh karenanya, selain meminta pilkada 2020 ditunda, sebaiknya anggaran pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Kesehatan masyarakat di pandemi COVID-19 merupakan yang paling utama,
Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien COVID-19 di Indonesia juga makin bertambah setiap harinya. Pilkada juga menjadi momen untuk memilih pemimpin di daerah yang bisa mengatasi krisis akibat pandemi di bidang sosial dan ekonomi. Kampanye di media sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih dan masyarakat, dan juga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon. Namun, dengan sebagian besar kampanye beralih ke ruang virtual, ancaman informasi dan berita bohong atau hoax semakin nyata dan bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Juga, kualitas pemilu tahun ini juga pastinya akan menurun karena pilkada tersebut tidak mengenal jangka waktu tetap. Pemerintah daerah juga bukan cabang pemerintahan yang berbeda dari pemerintahan pusat, tapi dalam sistem integralistik, kita bukan negara federal karena adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang punya hak veto. Apanya yang penting dari Pilkada 2020 ini daripada mendahulukan kesehatan masyarakat dan dampaknya dari wabah COVID-19 yang mematikan? Ancaman terhadap penularan COVID-19 selalu ada di sekitar kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Saat ini ancaman COVID-19 begitu mengerikan dan bisa menimbulkan klaster baru seperti dari perkantoran, keluarga, bahkan dengan diselenggaranya pilkada ini akan menyebabkan munculnya klaster baru penularan COVID-19. Sama seperti argumentasi pemerintah untuk menghentikan aktivitas yang lain. Ingin menjalankan ibadah saja kita masih diatur karena wabah corona ini. Sekolah pun juga sama. Mengapa persoalan ini tidak bisa ditunda juga kalau hal ini bisa ditunda? Bahkan beberapa tempat di Indonesia yang melakukan pilkada juga ditunda. Proses dari pilkada itu berjenjang dan melibatkan banyak orang. Hal tersebut memungkinkan timbulnya klaster baru dari penyebaran COVID-19 mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat dan gejala yang ditimbulkannya juga dalam kurun waktu yang berkala atau berjenjang. Keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang paling utama. Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien COVID-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, tim kami tetap tidak setuju dengan argumen dari tim afirmasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Rizky Fadilah sebagai pembicara 3 dari tim afirmatif. Tugas saya di sini adalah menanggapi kembali argumen dari tim lawan, yaitu tim oposisi. Kemudian menguatkan izinkan saya untuk menanggapi argumen dari tim lawan. Saya tidak setuju dengan argumen yang telah disampaikan oleh Veronica Ajeng. Karena penundaan pilkada tidak akan memberikan kepastian yang jelas. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Seperti yang sudah tim kami jelaskan, sehingga yang bisa dilakukan adalah tetap menyelenggarakan pilkada, tentunya dengan prosedur protokol kesehatan yang jelas dan ketat. Seperti penyesuaian jumlah pemilih per TPS dari 800 menjadi 500 untuk menghindari penumpukan dan tetap menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Pengaturan jam pemilih akan diatur jam kedatangannya supaya tidak terjadi kerumunan pada jam sama di tempat pemungutan suara atau TPS.
kewajiban rutin cuci tangan, cek suhu sebelum masuk TPS, penggunaan bilik khusus, penggunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, flashlight bagi petugas, sarung tangan plastik dan tinta yang diteteskan atau oles kepada pemilih. Dari beberapa protokol kesehatan ini, diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak, penyelenggaranya patuh, KPPS-nya, pengawasnya, kemudian juga dipatuhi oleh pemilihnya. Ketika semua mematuhi penerapan protokol kesehatan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Justru karena pemerintah peduli dengan masyarakat, maka diadakan pilkada untuk perubahan yang lebih baik di setiap daerah yang ada di Indonesia dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Dan saya akan memperkuat argumen dari tim kami bahwa kami setuju dengan mosi yang diberikan, seperti yang telah tim afirmatif. Pilkada serentak perlu dilaksanakan agar pemerintahan di daerah berjalan optimal, sebab meski pemimpin daerah yang sudah habis masa menjabatnya bisa digantikan oleh pejabat pelaksana harian atau pelaksana tugas, namun dinilai tidak jalan dengan optimal dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Sementara dalam situasi pandemi ini perlu kebijakan atau keputusan politik yang harus dilakukan dengan strategi yang baik. Selain itu, pandemi COVID-19 belum pasti kapan berakhirnya. Ketidakpastian di dalam politik ini dampaknya bisa banyak hal. Apabila tidak dilaksanakan pilkada, dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintah akan terhambat. Pilkada dengan melalui tatap muka dinilai lebih efektif karena akan meminimalisir kecurangan. Bila dilakukan secara online, akan sangat mudah bagi pihak yang ingin melakukan kecurangan dengan memanipulasi data. Apalagi sebuah sistem online, manipulasi sangat mudah dilakukan dengan teknologi yang canggih. Karena tahun lalu saja terdapat kecurangan saat pemilu, apalagi jika dilakukan secara online. Selain itu, jika dilakukan secara online, tidak memenuhi salah satu asas pemilu, yaitu langsung, di mana harus dilaksanakan secara langsung dengan masyarakat datang langsung ke tempat pemungutan suara. Selain itu juga bukan hanya masyarakatnya saja yang kurang paham pelaksanaan pilkada, melainkan juga beberapa daerah di Indonesia ya, belum penuh mengakses. Apabila ini dilaksanakan, maka dari itu sekali lagi saya akan setuju dengan si yang diberikan dan tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Terima kasih. Apabila dari tim oposisi ingin menanggapi, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Alivia Ziyadatur Rahma sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Tugas saya yaitu menyanggah argumen lawan, menegaskan kembali, dan menyimpulkan argumen dari tim kami. Saya akan menyanggah argumen dari tim afirmatif pembicara 3. Saya juga tidak setuju dengan adanya pilkada yang dilakukan secara online, karena pasti ada banyak kecurangan terhadap pilkada yang dilaksanakan, didukung dengan kemajuan teknologi di era milenial ini. Apalagi dengan pilkada secara tatap muka atau langsung, malah menjadikan masalah besar, yakni
dapat mempengaruhi seluruh masyarakat dengan adanya penularan COVID-19 dan tidak akan meredupkan pandemi COVID-19, malah meledakkan pandemi COVID-19 dengan jangka waktu yang lama. Walaupun nantinya akan ada protokol kesehatan yang ketat, pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Pernyataan kesepakatan juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadzrul Rahman, yang mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari pernyataan tersebut, Komnas HAM telah meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini ditunda. Yang jelas, dari peristiwa tanggal 4 sampai 6 September saat pendaftaran Cakada ke KPU, protokol kesehatan itu tidak berjalan. Sekarang protokol yang ketat itu seperti apa? Kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rohab. Seperti yang sudah disampaikan pembicara 3 Amalia Rizky mengenai protokol kesehatan yang ketat, penerapan protokol kesehatan yang ketat tak cukup untuk mencegah penularan COVID-19 saat Pilkada serentak 2020, karena setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi pasti sulit untuk meyakinkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat itu. Contoh, adanya simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah warga masih lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, dari tim kami oposisi tetap menolak atau tidak setuju jika KPU tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan politik. Pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Hal ini akan menyebabkan situasi semakin memburuk. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim oposisi, bahwa telah banyak pihak yang meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar pilkada ditunda dengan pertimbangan kondisi saat ini yang masih darurat dalam penanganan pandemi COVID-19. Juga angka pasien yang terkena COVID-19 ini semakin meningkat. Dengan KPU tetap mengambil keputusan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan demi kepentingan politik, itu adalah keputusan yang salah. Seharusnya yang lebih diutamakan adalah kepentingan bersama, yakni dengan kondisi yang sedang tidak memungkinkan ini untuk melakukan banyak hal demi keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 inilah yang harus menjadi prioritasnya. Banyak pihak yang tidak menyetujui pilkada 2020 ini serentak diselenggarakan, yakni dari pihak PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama yang meminta pandemi COVID-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat. Dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang juga meminta pilkada ditunda hingga tahun depan dengan alasan tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan yang berjangka waktu lama. Karena pada umumnya daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya itu baru habis tahun depan. Dengan adanya pilkada untuk menjadikan pemimpin baru itu tidak pas, karena pemimpin lama yang kurang efektif dalam mengatur penanganan COVID-19 ini, apalagi yang pemimpin baru yang belum terbiasa dalam menangani pencegahan COVID-19 ini.
Pada pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah jelas mengatakan, dalam adanya antara lain bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Untuk melaksanakan itu, pasal 122A Perpu tersebut mengatakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR, pemilihan kepala daerah tersebut bisa dilakukan. Tidak perlu lagi merevisi undang-undang, jelas Yusuf Kala. Pada proses Pilkada 2020, seharusnya juga meminta keputusan bersama diambil berdasarkan surat rekomendasi dari Satgas COVID-19. Tanpa adanya event-event besar yang menyebabkan perkumpulan orang-orang, angka kematian kasus yang terkena COVID-19 ini terus meningkat. Apalagi jika pilkada yang tetap dilaksanakan, maka akan ada klaster baru terkait kasus COVID-19 yang disebabkan event pilkada. Juga dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat mengenai COVID-19 yang masih sangat minim dan masih banyak yang menyepelekan untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti saat ini masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Juga tadi yang sudah saya sampaikan pada saat simulasi pemilihan dan pemungutan suara di Kota Magelang. Walaupun nantinya dalam pelaksanaan pilkada akan ada penerapan protokol kesehatan, pasti tidak akan maksimal, malah nantinya akan menambah angka kematian ataupun kasus akibat COVID-19. Dengan begitu, sebaiknya tidak harus dilaksanakan pilkada 2020 ini, dan lebih baik dilaksanakan pada tahun 2021 besok, kalau saja situasi sudah kian membaik. Namun belum ada pengaturan lebih rinci soal parameter berakhirnya sebuah pandemi. Semoga saja lekas meredup pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, tetap utamakan keselamatan kita demi masyarakat yang sejahtera dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk menurunkan angka kasus COVID-19 ini. Untuk mengingatkan lagi bahwa harus tetap ingat bahwa tugas pemerintah adalah menjamin kesehatan warga. Kasihan rakyat jika harus menanggung resiko tertular COVID-19. Berharap juga pemerintah mendengar aspirasi dari masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pidato kesimpulan dari tim oposisi. Baik, sebelumnya saya Bebe Fajarianti akan memberikan pidato kesimpulan mengenai argumen dari tim oposisi. Kesimpulannya yaitu tim oposisi tetap menolak atau tidak setuju jika KPU tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 secara serentak di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan politik. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang akan menimbulkan banyak sekali dampak-dampak negatif bagi keselamatan masyarakat. Ini akan menyebabkan situasi semakin memburuk dan akan menambah kasus COVID-19 semakin meningkat. Dengan KPU tetap mengambil keputusan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan demi kepentingan politik, itu adalah keputusan yang salah. Seharusnya yang lebih diutamakan adalah kepentingan bersama. Yakni dengan kondisi yang sedang tidak memungkinkan demi keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini yang harus menjadi prioritasnya. Banyak pihak yang tidak menyetujui pilkada 2020 ini dilakukan secara serentak yang akan diselenggarakan nanti. Yakni dari pihak PBNU yang meminta pilkada 2020
terima kasih dari tim oposisi. Di sini izinkan saya memberikan kesimpulan dari argumen tim afirmatif. Kesimpulan dari tim afirmatif yaitu kami dari tim afirmatif setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu KPU tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID-19 demi kepentingan politik. Karena dilihat dari beberapa faktor, pilkada tersebut tetap harus dilakukan jika dengan pelaksanaan pilkada secara tatap muka akan berdampak pada angka COVID-19. Tentu pemerintah sudah memikirkan itu dan sudah mencari solusi untuk hal tersebut. Solusi dari pemerintah yaitu dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan seperti kewajiban untuk mencuci tangan, cek suhu badan sebelum masuk TPS, dan penggunaan bilik khusus, penggunaan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer oleh pemerintah. Dan oleh karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Selain aspek kesehatan, aspek keamanan, dan aspek politik juga tetap harus diperhatikan, terlebih lagi di kondisi pandemi saat ini. Setiap daerah juga memerlukan pemimpin yang bisa mengatasi dan memberikan tindakan untuk masalah ini. Dan jika pada pilkada kali ini tidak dilakukan pemilu, maka dalam bidang politik itu sendiri akan menimbulkan banyak dampak, seperti dari sisi administrasi dan sisi birokrasi pemerintah yang akan terhambat. Jadi kami dari tim afirmatif setuju dengan mosi yang telah diberikan. Terima kasih. Itu kesimpulan dari tim afirmatif. Kesimpulan tadi sekaligus menutup jalannya rapid debat dari kelompok 1 pada kali ini, apabila dari seluruh yang kami sampaikan maupun dari kata-kata maupun perbuatan kami ada yang salah, kami mohon maaf. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.